Sebagian besar sebagai ASN mungkin pernah mengalami hal ini. Kita sudah membuat konten program publik, sudah mempublikasikannya di media sosial resmi instansi, tetapi responnya minim. Tidak banyak interaksi dan masyarakat pun banyak yang belum mengetahui mengenai program pemerintah. Padahal kita tahu niatnya baik, isinya penting, tapi kok pesannya tidak sampai. Disitulah tantangan sebagai perangkat humas, tidak hanya menyampaikan informasi, tapi membuat pesan dapat dipahami dengan tepat oleh masyarakat. Dan agar itu bisa terjadi, kita perlu yang namanya riset. Tapi tenang, riset yang dimaksud di sini bukan riset ilmiah yang ribet, tapi riset kecil yang aplikatif yang bisa kita lakukan sendiri sebelum menyusun konten. Karena pada akhirnya suatu konten yang berdampak bukanlah konten yang paling bagus atau yang paling indah, tapi konten yang paling tepat sasaran. Pertama, riset audiens. Kita perlu mengenali kepada siapa yang menjadi target informasi kita. Apakah warga umum, ASN, pelajar, atau kelompok tertentu. Karena setiap kelompok ini memiliki preferensi, media, bahasa, gaya penyampaian yang berbeda-beda. Sehingga jika kita tidak bisa menyesuaikan konten kita terhadap target kita, bisa jadi konten kita tidak relevan dan bisa menimbulkan engagement yang rendah pada konten kita. Kedua, riset sentimen publik. Perhatikan bagaimana masyarakat merespon isu yang sedang terjadi. Melalui apa? Melalui komentar, percakapan di media sosial, atau feedback langsung. Nah, dari hal itu kita bisa tahu hal apa yang perlu untuk diperjelas atau bahkan dihindari. Yang ketiga, riset tren format dan gaya komunikasi. Kita perlu untuk melihat jenis konten apa yang saat ini sedang efektif. Apakah konten karoso, ataukah video pendek, atau narasi personal. Nah, riset ini bisa membantu kita untuk menyusun strategi visual atau storytelling yang mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan substansi. Keempat, evaluasi kinerja konten. Setelah konten dipublikasikan, luangkan waktu kita untuk bisa mengevaluasi bagian mana yang paling menarik perhatian, apa yang kurang mendapat respon. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki strategi kita ke depan dalam membuat konten. Jadi sebagus apapun program pemerintah, kalau komunikasinya tidak sampai, dampaknya bisa tidak terasa. Maka dari itu, riset sederhana seperti ini perlu untuk dibiasakan. Komunikasi publik bukan soal banyaknya kita berbicara, tapi seberapa paham masyarakat setelah mendengar. Yuk mulai biasakan riset kecil sebelum membuat konten. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi agar kesan pemerintah ini bisa lebih mengena. Karena di balik konten yang baik, ada proses berpikir yang matang.